Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi pada hari ini, Jumat 16 Oktober 2020, dalam bacaan Renungan Pagi Pulang ke Rumah. Dan judul pada hari ini adalah Di Hadapan Yang Lanjut Usia. Sebelum kita lanjut, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena kami boleh bangun lagi pagi ini. Kami ada oleh karena kemurahan Tuhan. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami, sehingga firman ini menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ayat tema kita pada hari ini terambil di dalam kitab Daniel pasal 7. Ayat 13, firman Tuhan berkata, Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit, seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Saudara-saudaraku yang kekasih, demikianlah disampaikan kepada nabi itu melalui penglihatan hari yang besar dan hikmat, di mana sifat-sifat dan hidup manusia diperiksa kembali di hadapan hakim segenap dunia, dan kepada setiap orang akan diberikan upah menurut perbuatannya. Yang lanjut usianya itu ialah Allah Bapa. Dialah sumber segala makhluk dan mata air segala hukum, yang akan memimpin pengadilan itu, dan malaikat-malaikat yang kudus sebagai pelayan-pelayan dan saksi-saksi berjumlah 1000 kali beribu-ribu dan selaksa kali berlaksa-laksa turut menghadiri persidangan ini. Ia atau Kristus datang kepada yang lanjut usianya di sorga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan yang akan diberikan kepadanya pada akhir tugasnya sebagai pengantara. Kedatangan inilah bukan kedatangan yang kedua kali ke dunia ini, yang diramalkan dalam nubuatan yang akan terjadi pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, dan disertai oleh malaikat-malaikat sorgawi. Imam besar kita itu memasuki tempat yang maha suci, dan di sana tampil di hadapan Allah, ikut pada pelayanannya yang terakhir untuk manusia, untuk melakukan pelayanan pengadilan pemeriksaan dan untuk mengadakan pendamaian bagi semua yang berhak menerimanya. Dengan demikian, mereka yang mengikuti dalam terang perkataan nubuat itu melihat bahwa sebagai gantinya datang ke dunia ini pada akhir masa 2300 hari pada tahun 1844, Kristus memasuki bilik yang maha suci dalam bait suci surgawi untuk melaksanakan pekerjaan penutupan dari pekerjaan pendamaian, persiapan kepada kedatangannya. Juga terlihat bahwa sementara persembahan karena dosa menunjuk Kristus sebagai korban, dan imam besar melambangkan Kristus sebagai pengantara, demikian juga kambing Azazel melambangkan iblis sebagai sumber dosa, ke atas mana dosa-dosa orang yang benar-benar menyesali dosanya pada akhirnya ditanggungkan. Bila mana imam besar oleh jasa darah korban karena dosa memindahkan dosa-dosa dari tempat kudus ke atas kambing Azazel, bila mana Kristus oleh jasa darahnya sendiri memindahkan dosa-dosa umatnya dari tempat kudus surgawi pada akhir pelayanannya, ia akan menanggungkan dosa-dosa itu ke atas iblis yang pada pelaksanaan hukuman
harus menanggung hukuman terakhir. Saudara-saudaraku yang kekasih, kambing Asasel dibawa jauh dan dilepaskan di tempat yang tidak berpenduduk, agar tidak pernah datang kembali ke tengah-tengah perkumpulan orang Israel. Demikianlah iblis untuk selama-lamanya terhapus dari hadirat Allah dan umatnya, dan ia akan dihadapkan pada kebinasaan terakhir dosa dan orang-orang berdosa. Diambil di dalam buku Alfa dan Omega, jilid 8, halaman 501, 502, 441, dan 442. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, oleh karena pada pagi ini kami kembali dikuatkan oleh firman Tuhan, di mana kami boleh melihat satu topik di hadapan yang lanjut usia. Bapa di surga, tolonglah kami agar kami boleh mengerti akan apa yang telah digambarkan oleh firman Tuhan pada pagi ini. Kami bersyukur oleh karena Kristus datang kepada yang lanjut usianya di sorga untuk menerima kekuasaan dan kemuliaan dan kerajaan, di mana dia memulaikan akan satu tugas untuk melayani di sorga, mempersiapkan umat-umat Tuhan yang setia bagi keselamatan yang Tuhan telah sediakan. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan kembali akan tugas hari ini, biarlah pertolongan berasal daripada Tuhan yang akan memberkati, yang akan melindungi, dan akan memberikan berkat-berkat terindah dalam kehidupan kami. Doa kami untuk umat-umat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam setiap usaha-usaha yang mereka lakukan, Tuhan kiranya berkati. Amat terlebih mereka yang dalam keadaan sakit, biarlah Tuhan akan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Oleh karena ini merupakan satu hal yang dirindukan dari mereka yang saat ini dalam keadaan menderita oleh karena sakit. Bapa di sorga, berkat-Mu menjadi bagian kami semua hari ini. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Pertemuan kita hari ini telah selesai. Kita akan jumpa lagi pada besok hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.